Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Nisa Yukinanti, absen 21 dari kelas 10D. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan bertemakan e-book. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin dari pembahasan materi hari ini, yaitu berupa definisi dari e-book, fungsi dan tujuan dari e-book, jenis format dari e-book, kekurangan dan kelebihan dari e-book, cara pengaksesan e-book. Ya, kita semua pasti sudah pernah mendengar kata-kata e-book, atau bahkan kata-kata e-book ini sudah sangat familiar di telinga kita. Sebenarnya apa sih e-book itu? E-book merupakan kepanjangan dari electronic book atau bisa disebut juga sebagai buku digital. Buku digital ini berisikan informasi digital yang dapat berwujudkan teks atau gambar yang bisa disimpan pada handphone, laptop, dan juga notebook. Ada juga salah satu pendapat para ahli mengenai e-book yaitu Danang 2009 yang mengartikan bahwa e-book sebagai buku cetak versi elektronik yang bisa dibaca pada sebuah alat atau semacam komputer dan ponsel dan alat elektronik lain yang support atau bisa dapat membaca dokumen e-book. Setelah kita mengetahui definisi dari e-book, mari kita mengetahui fungsi e-book. Terdapat beberapa fungsi dari e-book atau buku digital ini, yaitu yang pertama sebagai alternatif media belajar. Pada saat ini banyak yang menggunakan buku digital sebagai alternatif media belajar. Buku digital ini mempermudah kita untuk memahami suatu materi karena guru dapat membagi atau menambahkan catatan pada materi dan dapat juga dibagikan melalui media chat seperti WhatsApp, Telegram, dan media lain melalui handphone ataupun laptop. Yang kedua yaitu sebagai media informasi. Kita dapat memanfaatkan buku digital sebagai media informasi untuk mencari beberapa tutorial untuk menggunakan sesuatu atau bahkan cara membuat sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Yang ketiga yaitu untuk sarana bisnis. Kalian dapat menggunakan media e-book untuk berbisnis, yaitu kalian dapat menawarkan buku digital tersebut pada pelanggan dengan memasukkan email, lalu pelanggan dapat dengan mudah mengunduh buku digital tersebut. Terdapat pula tujuan dari e-book, yaitu yang pertama, memudahkan guru untuk memberikan tugas, memudahkan penyebaran informasi, memudahkan pembuatan buku, penghematan biaya untuk pembuatan buku, melindungi informasi dari buku, dan juga perlindungan e-book. E-book memiliki beberapa format yang digunakan. Beberapa yang saya sebutkan seperti yang pertama ada XHTML. Format ini adalah versi khusus dari HTML yang dirancang sesuai dengan aturan konstruksi XML dan termasuk format standar untuk data EPUB. Yang kedua ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML ialah tulang punggung dari World Wide Web atau WWW. Banyak juga teks yang didistribusikan oleh format ini. Selain itu, pembaca e-book pun mendukung Cascading Style Sheet atau CSS yang dasarnya yaitu gaya utama panduan untuk halaman HTML. Yang ketiga ada EPUB atau Electronic Publication. Format ini terbuka ditentukan oleh International Digital Publishing Forum atau IDPF, Open Digital Books Forum, dengan acuan standar XHTML dan XML. Ketiga ada PDF atau Portable Document Format. PDF diciptakan oleh Adobe untuk produk Acrobat dan secara tidak langsung format ini digunakan untuk pertukaran sebuah dokumen. Yang kelima dan yang terakhir yaitu PRC atau Palm Research File. Format ini sering menyertakan alat baca Mobi Pocket, akan tetapi format ini juga digunakan untuk menyertakan e-book
Aportisdoc atau e-reader. Terdapat kekurangan dan kelebihan dari e-book, yaitu untuk kelebihan dari e-book sendiri, yang pertama, mudah untuk dibawa dan dibaca dimanapun karena file e-book dapat kita simpan pada handphone ataupun laptop. Yang kedua, tidak memerlukan tempat khusus untuk penyimpanan seperti buku cetak biasa yang harus disimpan pada lemari atau rak. Yang ketiga, dengan harga yang relatif murah, kita dapat membaca e-book pada laman web yang kita cari pada handphone ataupun laptop. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu terdapat sistem bookmark, yaitu untuk menandai halaman buku terakhir yang kita baca tanpa harus merusak buku. Walaupun banyak kelebihan dari menggunakan e-book sebagai alternatif kita dari buku cetak biasa, kita juga dapat menemukan beberapa kekurangan dari e-book, yaitu yang pertama, membutuhkan perangkat elektronik seperti handphone ataupun laptop, karena e-book memerlukan beberapa faktor pendukung untuk mengoperasikannya. Yang kedua, mengancam kesehatan mata. Keseringan dari kita untuk membaca dengan gaya tiduran. Yang ketiga yaitu virus. E-book memiliki banyak format, akan tetapi semua format yang digunakan tidak terbebas dari format yang tidak aman, yaitu salah satu contohnya ialah format TXT. Format ini sangat rawan dengan virus dan juga mudah dibobol oleh hacker. Yang keempat, membutuhkan format dan aplikasi yang sesuai format. E-book memiliki beberapa format yaitu seperti PDF, EPUB, doc, dan format lainnya. Cara mengakses e-book pada laptop ataupun komputer yang digunakan diklasifikasikan menurut sistem operasi berikut. Yang pertama, pada Microsoft Windows dapat menggunakan perangkat lunak seperti Calibre eBook Viewer. Yang kedua, ada Apple macOS dapat menggunakan perangkat lunak seperti eBooks dan Calibre eBook Viewer. Yang ketiga, ada Linux dapat menggunakan perangkat lunak seperti Okular atau Calibre eBook Viewer. Sedangkan pada tablet dan smartphone, aplikasi yang digunakan diklasifikasikan menurut sistem operasi berikut. Yang pertama ada Apple iOS, bisa memakai perangkat lunak eBooks. Yang kedua yaitu Google Android, dapat menggunakan perangkat lunak Moonreader dan FBR Reader. Untuk handphone ada aplikasi Albit Reader di handphone ataupun feature phone. Idealnya rata-rata format EPUB stabil dibandingkan dengan perangkat membaca lainnya dan banyak digunakan pada perangkat membaca tablet. Dapat banyak situs untuk mengakses e-book. Akan tetapi saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu yang pertama seperti openlibrary.com, manybooks.net, gutenberg.org, dan books.google.com. Kesimpulan dari pembahasan ini ialah yang pertama, bahwa e-book merupakan buku digital dengan beberapa jenis format yang mengharuskan kita mempunyai media seperti handphone ataupun laptop, dan juga aplikasi untuk menjalankannya. Yang kedua, yaitu terdapat banyak sekali kelebihan seperti sebagai alternatif kita dalam membaca atau mencari informasi, dan ada pula kekurangan seperti dapat merusak kesehatan mata dan juga terdapat virus. Sekian dari saya, Nisa Yukinanti. Semoga video presentasi yang saya bawakan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.